Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi. Dan kali ini kita akan belajar tentang teori ya teman-teman. Karena kemarin kita sudah praktek ya. Jadi ada teori praktek selalu bergantian seperti itu teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan bagikan 4 prinsip penting yang saya pegang sebagai seorang trader. Jadi trader itu memang harus punya prinsip ya, harus punya aturan yang kita buat sendiri, yang harus kita patuhi oleh diri kita sendiri. Jadi prinsip setiap trader itu bisa beda-beda. Tapi yang jelas saya di sini mau sharing tentang prinsip saya yang siapa tahu bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang masih pemula banget kayak gitu. Oke. Salah satunya ataupun prinsip pertamanya adalah lebih baik tidak trading daripada tidak pasti. Ya, ini adalah prinsip saya yang pertama. Memang ya, dalam dunia trading tidak ada yang 100% pasti. Tapi ketika tidak ada pola yang saya hafal, ketika tidak sesuai dengan teknik saya tidak akan pernah entry. Makanya kalau teman-teman lihat praktek trading saya dari satu praktek ke praktek yang lainnya itu jaraknya jauh-jauh. Apalagi kalau teman-teman simak praktek-praktek SAU USD saya itu bisa entry SAU USD itu seminggu sekali. Itu kalau ada. Kebanyakan itu 2 minggu sekali. Karena memang segitunya saya memegang prinsip. Kalau nggak ada signal, saya nggak akan pernah trading teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau nggak ada signal, saya nggak akan pernah trading. Itu adalah prinsip saya yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, kita simak dulu untuk promo yang satu ini ya. Oke teman-teman semuanya, buat teman-teman yang nggak bisa trading tapi pengen profit dari dunia trading, teman-teman bisa manfaatkan fitur copy trading dari broker XM. Jadi teman-teman login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat di sebelah kiri, klik menu copy trading. Nah di sini teman-teman bisa lihat para trader yang menyediakan akun master copy tradingnya. Di sini teman-teman bisa ikuti ataupun follow untuk salah satu master strategi copy trading yang ada di sini. Nanti teman-teman akan ikut ya, profit dan lossnya akan mengikuti master yang kalian ikuti. Jadi kalian nggak perlu trading lagi seperti itu. Nah, di sini kabar baiknya itu juga sudah bisa menggunakan akun XM Ultra Low ya. Jadi para master copy trading dan juga pengikutnya ataupun followersnya itu bisa trading dengan spread yang lebih rendah. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Oke ya, jadi kalau nggak ada signal teman-teman, saya nggak akan trading. Itu adalah prinsip saya yang pertama. Makanya saya itu banyakkan nunggu ya. Kalau nggak di zona penting, saya nggak akan trading. Makanya saya selalu nunggu gitu. Itu adalah prinsip saya. Kenapa saya berprinsip seperti itu? Karena saya juga belajar dari masa lalu. Kesalahan saya adalah tidak sabar menunggu momentum. Selalu saja saya bilang, buy aja dulu. Gampang, nanti kalau turun buy lagi, sell aja dulu. Gampang, nanti kalau turun naik sell lagi. Buy aja dulu, sell aja dulu. Artinya itu belum ada signal, tapi kita sudah masuk. Gitu. Itu sangat-sangat sangat-sangat salah gitu ketika saya sadar akan hal tersebut. Di semua praktek trading saya nggak ada ceritanya gitu. Oh ini teman-teman ini belum ada signal itu, tapi nggak apa-apa lah, buy aja dulu karena sudah rendah. Enggak teman-teman, nggak ada ceritanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya akan selalu nunggu pola. Kalau polanya kebentuk, saya baru masuk. Nah, itu adalah prinsip saya yang pertama. Itu adalah aturan yang saya buat dan harus saya tepatin untuk diri saya sendiri khususnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut untuk prinsip saya yang kedua dalam trading teman-teman. Itu adalah ini. Yang penting akun awet. Jadi yang paling penting dalam dunia trading itu adalah akun saya awet. Bukan seberapa besar profitnya, tapi seberapa lama saya bisa bertahan. Kenapa? Ketika saya bisa bertahan sangat lama, saya pasti akan ketemu momentum-momentum seperti ini. Ketika saya buy, naik lumayan tinggi. Ya, ketika saya sell, terjun lumayan dalam.
pasti saya ketemu momen-momennya. Ya sering juga kena stop loss, tapi saya pasti ketemu momen-momennya. Makanya saya selalu memakai risk per trade. Katakanlah dari modal $2.000 ya teman-teman. Saya itu punya peluang berapa? Itu yang paling penting ya. Misalkan ya, ketika saya punya 50 kali trading ya, per trade-nya itu resikonya adalah $40. Kayak gitu. Saya mengatur akun trading saya. Yang penting akun saya awet. Ya, bagus lagi kalau teman-teman misalkan per trade-nya dibikin resikonya $20. Biar apa? Biar punya 100 kali trading. Biar apa? Biar teman-teman panjang akunnya teman-teman. Kuncinya apa? Di risk per trade yang jelas, risk reward yang jelas, dan money management yang bagus. Lagi pula, buat teman-teman yang masih sering margin call, kalau teman-teman akunnya saja nggak bisa awet, gimana kalian bisa ngasilin uang gitu. Jadi kan sering banget saya bilang ke teman-teman ya yang masih sering margin call, yang penting itu akun kalian awet dulu. Kalau akun kalian sudah awet, sudah bisa bertahan, otomatis kalian akan upgrade dari segi teknik. Tapi kalau teman-teman akun awet saja nggak bisa, masih sering margin call, ya teman-teman nggak bakalan upgrade kemana-mana gitu. Teman-teman akan terus menjadi orang yang deposit margin call kayak gitu terus gitu teman-teman. Jadi prinsip kedua itu sangat penting untuk seorang pemula sampai dengan profesional. Prinsip ketiga adalah tidak ada tekanan dalam trading. Jadi sampai kapanpun saya berjanji pada diri saya, mudah-mudahan ini bisa ditepati. Saya tidak akan pernah menekan akun trading saya. Dalam artian menekan harus profit, harus target, harus sebulan dapat sekian, itu enggak akan. Jadi saya membiarkan akun trading saya berkembang terserah sama market. Makanya kadang-kadang itu teman-teman ya, sedikit cerita. Sebulan itu kalau buruk banget itu saya cuma untung 2% per bulan. Kalau pas buruk banget. Kemudian ya, kalau pas standar menurut saya itu 5% per bulan. Kemudian kalau pas bagus banget itu bisa 10%, bahkan itu sampai 15% per bulan. Ini yang akun utama saya ya. Di sini kan teman-teman bisa cek ya, portofolio trading praktisi forex. Nah, jadi setahun itu 140%. Tapi kalau per bulannya itu kan variatif. Kadang 2%, kadang 5%, kadang 10%, kadang 15%. Tapi prinsip saya adalah saya tidak pernah menekan akun saya, oh ya sebulan harus dapat sekian. Kalau saya sampai menekan seperti itu, otomatis saya akan overtrade, overload, loss besar, margin call. Jadi ini prinsip yang saya gunakan sampai dengan sekarang. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah menekan akun trading saya, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah prinsip yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut untuk prinsip yang keempat. Oke. Saya selalu bilang kepada saya, tenang, masih ada hari esok. Tenang, masih banyak kesempatan lain. Ini gini. Ini adalah sebuah jurus di mana saya harus bisa berhenti setiap hari, teman-teman. Jadi pada saat profit, saya selalu bilang, wah ini kayaknya nambah lagi, jangan, tenang, masih ada hari esok. Akhirnya apa? Profit saya aman. Karena banyak orang yang awalnya sudah profit, tapi dia tidak ingat dengan hari esok, yang akhirnya profit tersebut jadi rugi. Banyak yang seperti itu. Ada orang yang awalnya rugi cuma dikit, cuman karena dia tidak ingat masih ada hari esok, dia trading terus di hari itu, akhirnya ruginya tambah banyak. Bahkan margin call. Jadi rumus yang bisa bikin saya berhenti adalah saya punya prinsip, tenang. Hari esok itu masih panjang, besok itu masih ada, lusa insya Allah masih ada. Ya, ketika umur kita masih panjang ya, dan juga ketika belum kiamat lah intinya. Intinya kita berpikirnya jangka panjang. Yang akhirnya kita setiap hari itu bisa berhenti, teman-teman. Karena waduh, banyak sekali orang yang gagal dalam dunia trading hanya karena mereka tidak bisa berhenti.
Dan ini adalah prinsip saya, teman-teman. Tenang, masih ada kesempatan yang lain gitu. Jadi saya tidak akan hari ini saya tidak akan gila gitu. Hari ini saya tidak akan trading terus. Saya bisa berhenti. Itu adalah beberapa prinsip yang saya pakai untuk tradingan saya ya, teman-teman. Sebagai contoh, yang pertama adalah lebih baik tidak trading daripada tidak pasti. Artinya adalah saya harus entry hanya pada pola, hanya pada teknik yang saya pakai. Selain itu saya nggak trading. Kemudian yang penting akun awet. Artinya apa? Saya mengutamakan money management daripada besarnya profit. Yang ketiga, tidak ada tekanan dalam trading saya. Artinya tradingan saya mau bertumbuh berapapun, saya tidak akan tekan. Jadi secara psikologi itu aman banget. Kemudian yang keempat adalah tenang, masih ada hari esok. Berpikirnya jangka panjang, bukan suka kehilangan kendali dan habis di hari ini saja, teman-teman. Oke ya, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Kemungkinan video ini akan tayang akhir tahun ya, teman-teman, akhir tahun 2025. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman di akhir tahun ini sudah mulai bagus ya untuk akun tradingnya, dan untuk awal tahun besok juga tradingannya jadi lebih disiplin lagi kayak itu. Masalah uang itu mengikuti, teman-teman. Selama kita upgrade menjadi trader yang lebih baik, lebih disiplin, pasti nanti uangnya datang gitu. Kalau kita fokus mencari uang, kita nggak akan dapat. Tapi kalau kita fokus membenahi cara kita trading, uang itu pasti akan datang. Seperti itu.